Pada 16 Maret 2011, pagi itu cuaca di Samudra Hindia tenang, dan MV Sinar Kudus tengah melaju dengan kecepatan stabil, mengangkut veronikel senilai jutaan dolar menuju Rotterdam, Belanda. Tidak ada yang menyangka bahwa hari itu akan berubah menjadi mimpi buruk bagi 20 anak buah kapal, ABK, asal Indonesia yang berada di atas kapal berbobot hampir 9.000 ton tersebut. Tiba-tiba, di kejauhan, sebuah kapal kecil melaju dengan kecepatan tinggi, mendekati sisi lambung kapal. Dari jarak dekat, terlihat beberapa pria bersenjata lengkap melambaikan senapan otomatis, memberikan isyarat yang jelas, berhenti atau tembak. Suasana di atas kapal berubah drastis. Alarm berbunyi, awak bergegas mencoba mengamankan diri, tetapi upaya untuk menghindar sia-sia. Dalam hitungan menit, perompak Somalia yang terkenal kejam itu naik ke atas dek, menyandera kapal dengan brutal. ABK dipaksa berkumpul di bawah todongan senjata. Wajah mereka penuh ketakutan. Dengan instruksi kasar, para perompak memerintahkan kapten kapal untuk mengubah arah pelayaran menuju pantai Somalia, sebuah wilayah yang dikenal sebagai sarang para perompak. Perjalanan menuju sarang itu menjadi horor tersendiri, dengan setiap detik penuh ancaman, baik dari para perompak maupun dari kemungkinan diserang oleh kelompok perompak lain yang sering beroperasi di area tersebut. Di tengah samudra yang luas, MV Sinar Kudus kini seperti sebuah benteng terapung yang dihuni oleh ketakutan dan kecemasan. Para awak tidak hanya memikirkan keselamatan mereka sendiri tetapi juga keluarga mereka yang jauh di Indonesia, yang mungkin belum tahu bahwa mereka kini berada dalam bahaya besar. Laporan pembajakan KM Sinar Kudus tiba di Jakarta pada pagi hari 17 Maret 2011, dan langsung memicu kepanikan di tingkat tertinggi pemerintah. Berita bahwa kapal berbendera Indonesia dengan 20 ABK telah dibajak di perairan Somalia mengguncang markas besar TNI dan Istana Kepresidenan. Informasi yang diterima masih minim, hanya menyebutkan bahwa perompak Somalia bersenjata lengkap telah mengambil alih kapal dan membawa seluruh awak lokasi yang tidak diketahui. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang saat itu sedang memimpin agenda kenegaraan, segera menghentikan semua kegiatan dan memanggil rapat darurat. Suasana di ruang rapat berubah tegang. Tim keamanan nasional, termasuk Panglima TNI, Kapolri, dan pejabat intelijen, berdebat sengit mengenai langkah terbaik untuk menyelamatkan para sandera. Di sisi lain, tekanan publik mulai meningkat, dengan keluarga ABK yang mulai menghubungi berbagai instansi, menuntut tindakan cepat. Pilihan yang tersedia sangat terbatas. Negosiasi mungkin akan memakan waktu lama dan tidak menjamin keselamatan para sandera, sementara opsi aksi militer membawa risiko besar, terutama karena perompak Somalia dikenal kejam dan tidak segan membunuh sandera jika merasa terancam. Pada saat itu, situasi di kapal tidak diketahui, menambah ketegangan. Semua pihak sadar bahwa keputusan yang salah bisa berakibat fatal. Di tengah suasana penuh ketidakpastian, Presiden SBY memberikan arahan yang tegas. Keselamatan para sandera adalah prioritas utama, tetapi kedaulatan Indonesia juga harus ditegakkan. Tim perencana mulai menyusun strategi di bawah tekanan waktu dan risiko tinggi. Setiap langkah harus dihitung dengan cermat, sementara berita tentang pembajakan mulai menyebar ke media internasional, menarik perhatian dunia pada nasib kapal Indonesia yang kini berada di tangan para perompak. Pada 18 Maret, tekanan semakin memuncak ketika perompak Somalia akhirnya menghubungi perusahaan pemilik kapal, PT Samudra Indonesia, melalui saluran komunikasi yang mereka kuasai. Dengan suara kasar dan penuh ancaman, perwakilan perompak menyampaikan tuntutan mereka. Tebusan sebesar 3,5 juta dolar harus dibayarkan jika ingin kapal beserta 20 ABK dibebaskan. Permintaan ini tidak hanya mengejutkan perusahaan, tetapi juga pemerintah Indonesia yang menyadari bahwa mereka sedang berhadapan dengan kelompok kriminal yang sangat terorganisir. Nilai tebusan yang fantastis ini menggambarkan kepercayaan diri perompak, yang mengetahui bahwa veronikel yang diangkut kapal memiliki nilai jauh lebih besar dari jumlah yang mereka minta. Namun, ancaman berikutnya membuat situasi semakin genting. Jika permintaan tidak segera dipenuhi, mereka tidak akan segan-segan mengeksekusi para sandera satu persatu. Sementara itu, berita permintaan tebusan mulai menyebar, membawa gelombang ketakutan ke keluarga para ABK di Indonesia. Beberapa keluarga mencoba mencari informasi melalui media, tetapi yang mereka temukan hanyalah laporan fragmentaris yang semakin memperburuk kecemasan mereka. Ada keluarga yang menangis histeris ketika mendengar bahwa perompak Somalia terkenal sering menyiksa sandera untuk mempercepat pembayaran tebusan. Di sisi lain, PT Samudra Indonesia menghadapi tekanan dari berbagai pihak, termasuk keluarga, media, dan pemerintah. Dalam rapat yang berlangsung hingga larut malam,
Perusahaan mempertimbangkan apakah mereka harus membayar tebusan untuk menyelamatkan awak kapal atau tetap mengikuti prosedur pemerintah. Sementara itu, tim negosiasi mulai menyusun strategi untuk merespons ancaman perompak. Setiap komunikasi harus hati-hati, karena salah langkah sedikit saja bisa memprovokasi perompak, membahayakan nyawa para sandera yang kini hanya bisa berharap keajaiban di bawah todongan senjata. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memahami bahwa waktu adalah musuh terbesar dalam situasi ini. Setelah mempelajari laporan detail mengenai kekuatan perompak Somalia dan mempertimbangkan opsi negosiasi yang penuh ketidakpastian, beliau memerintahkan persiapan operasi militer rahasia. Arahan ini diberikan dengan satu pesan tegas: keselamatan sandera adalah prioritas utama, tetapi operasi harus dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari korban jiwa di pihak ABK. Di balik pintu-pintu rapat tertutup, tim gabungan yang terdiri dari TNI Angkatan Laut, Kopassus, dan Kopaska mulai menyusun rencana yang akan menguji batas kemampuan militer Indonesia. Operasi ini tidak hanya berisiko tinggi, tetapi juga kompleks, mengingat jaraknya ribuan mil dari Indonesia dan berada di perairan yang penuh dengan ancaman dari kelompok perompak lain. Perencanaan berlangsung siang dan malam tanpa henti. Intelijen mempelajari pola operasi perompak Somalia, mencari celah untuk menyusup dan mengamankan kapal tanpa memicu serangan balik yang bisa berakibat fatal. Peta satelit diteliti dengan teliti, data intelijen asing mengenai perairan Somalia digabungkan, dan skenario simulasi dibuat untuk memprediksi setiap kemungkinan. Di markas, suasana tegang meliputi setiap pertemuan, dengan para komandan militer dan ahli strategi berdebat mengenai risiko yang harus diambil. Informasi yang terbatas membuat keputusan semakin sulit. Namun, semua sepakat bahwa operasi ini harus dirahasiakan sepenuhnya, bukan hanya dari media tetapi juga dari keluarga sandera, agar tidak ada kebocoran informasi yang bisa dimanfaatkan perompak. Dalam kesunyian malam, pasukan elit yang terpilih untuk misi ini mempersiapkan diri, mengetahui bahwa misi ini bisa menjadi salah satu yang paling berbahaya sepanjang karir mereka. Keheningan di markas terpatahkan hanya oleh suara diskusi, strategi yang terus berubah, dan detak jantung yang berlomba dengan waktu. Pada 23 Maret 2011, keputusan telah dibuat untuk mengirim 2 fregat terbaik TNI Angkatan Laut, KRI Yosudarso dan KRI Oswald Siahaan, bersama 1 helikopter, menuju perairan internasional di sekitar Somalia. Di atas kapal-kapal ini, puluhan prajurit pilihan dari Kopassus, Kopaska, dan marinir bersiap menjalankan misi berisiko tinggi. Suasana di dalam kapal terasa hening, namun penuh ketegangan. Para prajurit sibuk mengecek senjata, perlengkapan, dan simulasi terakhir dari rencana penyelamatan. Masing-masing dari mereka menyadari bahwa misi ini bukan hanya soal menyelamatkan 20 nyawa, tetapi juga tentang menjaga kehormatan Indonesia di panggung dunia. Perjalanan menuju Somalia bukan hanya menempuh jarak ribuan mil laut, tetapi juga melewati perairan yang dikenal rawan perompakan dan cuaca buruk. Gelombang besar kerap mengguncang kapal, namun tidak ada keluhan yang terdengar dari para prajurit. Di malam hari, di bawah langit gelap tanpa bintang, para komandan melakukan briefing tambahan, memastikan setiap anggota tim memahami peran mereka dengan detail. Helikopter di dek kapal pun diperiksa berulang kali, karena mereka tahu misi ini tidak akan memberi ruang untuk kesalahan teknis. Di balik layar, komunikasi intensif terus dilakukan dengan intelijen dan markas di Jakarta. Setiap informasi terbaru mengenai pergerakan perompak Somalia diteruskan ke kapal, menambah beban mental tim yang sudah bekerja di bawah tekanan besar. Setiap hari, para prajurit berlatih skenario penyelamatan, meski ruang kapal terasa sempit untuk latihan. Simulasi dilakukan dengan intensitas tinggi, mencoba memprediksi segala kemungkinan, termasuk skenario terburuk jika perompak memutuskan untuk membunuh sandera. Kapal fregat melaju tanpa henti, menembus lautan luas dengan tujuan yang jelas, mendekati lokasi MV Sinar Kudus tanpa terdeteksi. Sementara itu, di atas dek, seorang prajurit memandang jauh ke cakrawala, dengan pikiran yang tak lepas dari keluarga sandera yang mungkin sedang berdoa tanpa henti agar orang-orang tercinta mereka selamat. Setiap mil laut yang dilalui kapal mendekatkan mereka pada titik krusial, di mana kesalahan sekecil apapun bisa berarti akhir dari nyawa mereka sendiri dan para sandera. Setelah berhari-hari berada dalam cengkeraman perompak, MV Sinar Kudus akhirnya mencapai pantai Somalia, sebuah tempat yang menjadi simbol kegelapan bagi para ABK. Di sana, kapal dikelilingi oleh belasan kapal kecil milik kelompok perompak lain yang terus-menerus mengawasi situasi. Para sandera, yang awalnya berharap situasi akan lebih baik saat kapal berhenti, justru dihadapkan pada kenyataan yang jauh lebih buruk.
Mereka dipaksa tidur di dek terbuka, tanpa alas atau perlindungan dari panas terik matahari pada siang hari dan udara dingin yang menusuk tulang di malam hari. Para perompak, bersenjatakan AK-47 dan RPG, tidak segan-segan menunjukkan kekerasan untuk memastikan para ABK patuh. Setiap gerakan kecil yang mencurigakan langsung dibalas dengan todongan senjata, sementara ancaman kematian menjadi latar belakang yang terus menghantui. Situasi di atas kapal menjadi semakin mencekam saat perompak mulai kehilangan kesabaran akibat negosiasi yang berjalan lambat. Mereka mulai menunjukkan kekejaman dengan meneriakkan ancaman yang lebih serius, bahkan sesekali melepaskan tembakan peringatan ke udara untuk menegaskan dominasi mereka. Para ABK, yang hanya bisa bertahan dengan semangat saling mendukung, mencoba untuk tetap tenang meski tubuh mereka mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan dan dehidrasi. Beberapa di antara mereka jatuh sakit akibat kondisi lingkungan yang tidak manusiawi, tetapi tidak ada sedikit pun belas kasih dari para perompak. Setiap permintaan sederhana seperti air minum atau makanan yang layak hanya dijawab dengan cemoohan kasar. Dari kejauhan, kapal-kapal fregat TNI mulai mendekati perairan Somalia dengan hati-hati, menyamar sebagai kapal dagang untuk menghindari kecurigaan. Namun, posisi MV Sinar Kudus yang dikelilingi kelompok perompak bersenjata menjadikannya seperti benteng terapung yang mustahil ditembus. Di atas kapal fregat, pasukan khusus terus memantau dengan peralatan canggih, mencoba mencari celah untuk menyusup dan mengambil alih kapal. Ketegangan meningkat setiap kali komunikasi dari kapal Sinar Kudus melaporkan situasi para sandera yang semakin genting. Waktu menjadi musuh terbesar, sementara harapan para ABK kini terletak pada operasi penyelamatan yang masih berada di tahap perencanaan akhir. Di antara suara gelombang yang menghantam lambung kapal, doa-doa lirih para ABK menggema dalam keheningan malam yang penuh ketakutan. Pada 4 April 2011, setelah menempuh perjalanan panjang yang penuh tantangan, pasukan khusus Indonesia yang terdiri dari Kopassus, Kopaska, dan marinir tiba di perairan sekitar Somalia. Dengan keahlian dan pengalaman tempur yang telah terasah, mereka tahu bahwa misi ini tidak seperti operasi-operasi sebelumnya. Di hadapan mereka adalah perairan penuh bahaya, dikuasai oleh jaringan perompak yang tidak hanya bersenjata lengkap tetapi juga memiliki sistem pengawasan dan komunikasi yang canggih. Setiap langkah harus direncanakan dengan sempurna. Risiko kegagalan tidak hanya berarti nyawa mereka sendiri terancam, tetapi juga nasib 20 ABK yang menjadi sandera di kapal MV Sinar Kudus. Di atas kapal fregat yang kini berfungsi sebagai markas sementara, suasana dipenuhi ketegangan yang terasa nyata. Tim intelijen bekerja tanpa henti, memanfaatkan satelit dan laporan dari berbagai sumber internasional untuk memetakan posisi perompak dan memahami pola patroli mereka. Namun, data yang mereka kumpulkan menunjukkan ancaman yang kian besar. Selain kelompok perompak yang telah menguasai Sinar Kudus, ada indikasi bahwa perompak lain juga berkumpul di sekitar lokasi, berpotensi menghalangi operasi penyelamatan. Pasukan Kopassus mengadakan briefing intensif setiap beberapa jam, menyempurnakan strategi hingga ke detail terkecil, sambil berusaha mengantisipasi segala kemungkinan buruk. Tidak ada ruang untuk kesalahan. Satu langkah keliru saja bisa memicu pembantaian para sandera. Malam hari di perairan Somalia adalah saat di mana kesunyian terasa menyesakan. Di tengah kegelapan yang hanya diterangi bulan, pasukan Kopassus diam-diam meluncurkan misi pengintaian untuk mendekati Sinar Kudus. Dengan napas tertahan, mereka menyusup ke area yang dijaga ketat oleh perompak. Setiap suara, sekecil apapun, dapat mengungkap keberadaan mereka. Dengan peralatan malam dan taktik gerilya, mereka mengamati setiap pergerakan di kapal target. Dari jarak jauh, terlihat jelas para perompak yang berjaga-jaga dengan senjata di tangan, sementara para sandera terlihat lemah dan tidak berdaya di dek. Kembali ke kapal, laporan intelijen segera diproses untuk menentukan waktu dan cara terbaik untuk melakukan operasi penyelamatan. Para prajurit sadar bahwa mereka menghadapi lawan yang tidak hanya brutal tetapi juga terlatih, membuat situasi menjadi semakin kompleks. Di bawah tekanan waktu dan ancaman yang terus membayangi, semangat mereka tetap teguh. Misi ini adalah tentang kehormatan bangsa dan nyawa yang harus diselamatkan. Ancaman perompak semakin brutal seiring berlarutnya negosiasi. Melalui saluran komunikasi yang mereka kuasai, perompak mengirim pesan yang penuh intimidasi kepada pemilik kapal, PT Samudera Indonesia. Dengan nada kasar dan ancaman yang dingin, mereka menyatakan bahwa setiap penundaan pembayaran tebusan akan dibalas dengan eksekusi para sandera, dimulai dari kapten kapal. Pesan ini mengguncang tidak hanya pihak perusahaan tetapi juga pemerintah dan keluarga ABK di Indonesia.
Di balik ancaman itu, perompak dengan sengaja memainkan taktik psikologis, mengirimkan laporan palsu bahwa beberapa sandera sudah disiksa untuk menambah tekanan pada negosiator. Pesan ini membuat ketegangan di Jakarta semakin memuncak, dengan semua pihak menyadari bahwa waktu hampir habis. Di kapal MV Sinar Kudus, ancaman ini terasa lebih nyata. Para perompak semakin tidak sabar, seringkali mengayunkan senjata mereka dengan agresif ke arah sandera untuk menunjukkan bahwa mereka tidak main-main. Beberapa ABK dilaporkan dipukul karena dianggap lamban mengikuti perintah. Suasana semakin mencekam ketika para perompak memutuskan untuk memperketat pengawasan, memastikan tidak ada celah bagi sandera untuk berkomunikasi dengan dunia luar atau bahkan melarikan diri. Dari atas dek, para ABK hanya bisa menatap ke arah lautan yang luas, dengan rasa putus asa yang semakin dalam. Di tengah ancaman ini, mereka hanya memiliki satu harapan: pemerintah Indonesia tidak akan meninggalkan mereka. Sementara itu, di markas besar tim negosiasi, suasana semakin tegang. Ancaman eksekusi menjadi mimpi buruk yang membayangi setiap langkah mereka. Para negosiator bekerja tanpa henti, mencoba memperpanjang waktu dengan menawarkan kompromi kecil untuk menenangkan perompak, sembari memberi ruang bagi tim militer yang sedang mempersiapkan serangan. Namun, setiap komunikasi dengan perompak harus dilakukan dengan sangat hati-hati, karena satu kata yang salah bisa memicu amarah mereka. Tekanan tidak hanya datang dari perompak, tetapi juga dari keluarga ABK yang terus menuntut kabar tentang keselamatan orang-orang yang mereka cintai. Di tengah situasi ini, pemerintah menghadapi dilema besar. Apakah mereka harus menyerah pada tuntutan perompak, atau mempercepat operasi militer yang berisiko besar? Waktu terus berjalan, dan setiap detik yang berlalu hanya menambah intensitas ancaman dan drama di balik upaya penyelamatan ini. Di tengah perjalanan menuju perairan Somalia, kapal fregat TNI AL menghadapi tantangan besar yang menguji batas kemampuan para awak dan pasukan khusus. Salah satu kendala utama adalah kebutuhan logistik, terutama pengisian bahan bakar di tengah lautan yang luas. Proses pengisian bahan bakar di laut, atau replenishment at sea, menjadi momen yang sangat menegangkan. Gelombang yang tinggi membuat kapal bergoyang dengan keras, sehingga risiko terjadinya tumpahan bahan bakar atau bahkan kerusakan pada sistem kapal meningkat. Para teknisi bekerja dengan kecepatan dan ketelitian tinggi, memastikan kapal tetap dapat beroperasi penuh tanpa insiden yang membahayakan misi. Namun, setiap detik yang digunakan untuk mengisi bahan bakar terasa seperti pemborosan waktu, sementara di kejauhan, nyawa 20 ABK yang disandera terus berpacu dengan ancaman. Di sisi lain, cuaca buruk menjadi musuh tak terduga yang memperlambat laju kapal fregat. Hujan deras yang disertai angin kencang membuat gelombang laut mencapai ketinggian beberapa meter, mengguncang kapal dengan hebat. Para awak dan prajurit yang berada di dalam kapal harus berpegangan erat pada setiap pergerakan. Sementara di ruang kemudi, para perwira navigasi bekerja keras untuk menjaga kapal tetap berada di jalur yang aman. Pandangan yang terbatas karena kabut dan hujan lebat membuat pelayaran menjadi jauh lebih berbahaya. Tidak hanya itu, kondisi cuaca buruk juga memperlambat pengiriman informasi dari satelit, memaksa tim intelijen bekerja dengan data yang tertunda. Namun, di balik semua kendala ini, semangat para prajurit tetap tidak tergoyahkan. Setiap tantangan yang muncul hanya memperkuat tekad mereka untuk melanjutkan misi ini hingga tuntas. Bahkan di tengah ombak besar yang mengancam kestabilan kapal, para pasukan khusus tetap melakukan latihan kecil untuk menjaga kesiapan mereka. Mereka tahu bahwa medan yang akan mereka hadapi di perairan Somalia jauh lebih berat daripada cuaca buruk yang sedang mereka lawan saat ini. Kapal fregat terus melaju perlahan, menembus cuaca buruk, dengan satu tujuan yang tak pernah berubah: menyelamatkan para sandera dengan selamat, apapun risikonya. Sementara itu, di kejauhan, MV Sinar Kudus masih berada dalam cengkeraman perompak, menunggu dengan waktu yang terasa semakin menipis. Pada 28 April 2011, negosiasi antara pihak perusahaan pemilik kapal dan perompak Somalia memasuki babak baru yang lebih menegangkan. Setelah melalui beberapa putaran komunikasi yang diwarnai dengan ancaman dan tuntutan yang semakin keras, perompak tiba-tiba menaikkan jumlah tebusan dari 3,5 juta dolar menjadi 4,5 juta dolar. Kenaikan ini mengejutkan tim negosiator dan menambah tekanan psikologis yang sudah begitu berat. Di balik keputusan perompak tersebut, terdapat taktik licik yang sering mereka gunakan, menciptakan situasi genting yang memaksa pihak lawan menyerah lebih cepat. Dalam komunikasi yang disampaikan dengan nada kasar, perompak menegaskan bahwa ini adalah penawaran terakhir, dan jika tuntutan mereka tidak dipenuhi segera,
mereka akan mulai mengeksekusi sandera satu persatu. Bagi tim negosiasi, kenaikan ini sebenarnya menjadi peluang untuk mengulur waktu. Mereka dengan hati-hati merespons tuntutan tersebut, berpura-pura mempertimbangkan jumlah yang diminta sambil memberi ruang bagi tim militer untuk mematangkan persiapan operasi penyelamatan. Namun, memainkan taktik ini bukan tanpa risiko. Setiap penundaan bisa memancing kemarahan perompak yang sudah tidak sabar, sementara para sandera di atas kapal MV Sinar Kudus terus berada di bawah ancaman senjata. Di sisi lain, komunikasi yang semakin intens juga menjadi tantangan tersendiri. Setiap kata yang diucapkan oleh negosiator harus dipilih dengan sangat hati-hati untuk menghindari kesalahpahaman yang bisa berujung fatal. Di tengah situasi yang penuh tekanan ini, tim militer terus memonitor perkembangan negosiasi. Informasi yang diterima dari komunikasi dengan perompak menjadi data penting yang membantu mereka memahami pola pikir dan kelemahan musuh. Sementara itu, di kapal MV Sinar Kudus, para sandera semakin putus asa. Beberapa dari mereka mendengar percakapan antara perompak yang menyiratkan bahwa waktu mereka hampir habis jika tuntutan tidak segera dipenuhi. Suasana mencekam ini membuat mental para ABK terkikis, tetapi mereka tetap berusaha saling menguatkan, berharap negosiasi atau penyelamatan segera membawa mereka keluar dari neraka terapung ini. Di Jakarta, tekanan dari keluarga para sandera juga semakin meningkat. Desakan untuk segera membayar tebusan terus berdatangan, tetapi pemerintah tetap teguh pada keputusan untuk tidak menyerah pada keinginan perompak, apapun konsekuensinya. Keputusan ini membuat waktu terasa semakin mahal, dan setiap detik yang berlalu membawa semua pihak semakin dekat pada titik kritis yang tidak dapat dihindari. Pada 30 April 2011, dengan suasana yang penuh ketegangan, misi pengiriman uang tebusan senilai $4,5 juta dilaksanakan. Sebuah helikopter diterbangkan dengan hati-hati menuju lokasi yang telah disepakati oleh perompak. Di dalamnya, uang tebusan dikemas rapi dalam kantong-kantong khusus untuk memudahkan verifikasi. Misi ini tidak hanya berisiko tinggi karena melibatkan wilayah yang dikuasai kelompok bersenjata, tetapi juga rawan karena potensi sabotase atau penolakan mendadak dari perompak. Pilot helikopter diberi instruksi ketat untuk tidak terlalu lama berada di area, mengingat bahaya tembakan dari darat yang bisa sewaktu-waktu terjadi. Sementara helikopter mendekati lokasi, dua kapal fregat TNI AL yang telah berada di perairan sekitar Somalia terus memantau situasi dari kejauhan. Di atas kapal-kapal itu, pasukan khusus bersiaga penuh, bersiap menghadapi segala kemungkinan. Mereka menggunakan peralatan canggih untuk memantau pergerakan perompak, memastikan bahwa uang tebusan yang dijatuhkan tidak disalahgunakan untuk memperkuat jaringan kejahatan mereka lebih jauh. Saat kantong-kantong uang dijatuhkan, ketegangan mencapai puncaknya. Di bawah, para perompak langsung berkerumun di sekitar uang tebusan, memeriksa dengan teliti setiap paket untuk memastikan tidak ada jebakan atau tipuan. Di atas kapal MV Sinar Kudus, para sandera menyaksikan momen ini dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, mereka merasakan harapan ketika melihat helikopter membawa uang tebusan, tetapi di sisi lain, mereka tahu bahwa pembebasan mereka tidak dijamin akan berjalan lancar. Beberapa perompak tampak berdebat dengan sengit, kemungkinan mengenai pembagian uang atau bagaimana melanjutkan strategi mereka setelah menerima tebusan. Ketegangan di dek kapal meningkat saat waktu berlalu, sementara para sandera terus berdoa dalam hati agar mereka segera bebas dari cengkeraman para penjahat ini. Misi pengiriman tebusan ini, meskipun terlihat sederhana, sebenarnya merupakan operasi yang sangat kompleks. Tidak ada yang bisa memastikan bagaimana perompak akan bereaksi setelah menerima uang tersebut. Di atas kapal fregat, para komandan TNI tetap waspada, menunggu tanda dari pasukan intelijen yang terus memantau perkembangan situasi. Keberhasilan pengiriman uang hanyalah satu bagian dari teka-teki besar. Tantangan berikutnya adalah memastikan para sandera dapat dibebaskan dengan selamat tanpa ada korban jiwa. Di bawah langit Somalia yang gelap, setiap pihak kini terjebak dalam permainan berbahaya, di mana satu langkah keliru bisa menjadi bencana bagi semua pihak. Setelah tebusan senilai $4,5 juta dijatuhkan dari helikopter, para perompak di sekitar MV Sinar Kudus langsung bergerak cepat. Mereka mengumpulkan kantong-kantong uang itu di atas perahu motor mereka, memeriksanya dengan penuh kewaspadaan. Suasana penuh ketegangan menyelimuti kapal. Dengan senjata tetap terarah ke arah sandera, beberapa perompak berteriak memberikan perintah kepada rekan mereka untuk menghitung uang dengan cermat. Mereka takut ada jebakan atau uang palsu yang sengaja dimasukkan. Ketidakpercayaan terhadap pihak luar membuat mereka semakin waspada.
Mereka bahkan menahan diri untuk tidak langsung meninggalkan kapal, memastikan bahwa setiap dolar dalam tumpukan itu asli. Namun, kecurigaan mulai muncul ketika mereka melihat tanda-tanda pengawasan dari kejauhan. Para perompak mendeteksi keberadaan kapal fregat TNI yang menjaga jarak. Hal ini membuat suasana di kapal semakin tegang. Mereka mulai berdiskusi keras. Beberapa dari mereka menduga bahwa pengawasan ini adalah bagian dari rencana untuk menyerang. Ketegangan di antara mereka terlihat jelas. Sebagian ingin segera meninggalkan kapal dengan uang tebusan, tetapi yang lain bersikeras untuk tetap tinggal, berjaga-jaga jika ada pengkhianatan atau serangan mendadak. Di sisi lain, para sandera, yang menyaksikan semuanya dari dekat, berada dalam kondisi mental yang sangat tertekan. Mereka tahu, jika para perompak memutuskan bahwa ada sesuatu yang tidak beres, mereka mungkin menjadi sasaran kemarahan. Kapten kapal mencoba untuk tetap tenang, meskipun dadanya terasa sesak melihat bagaimana perompak terus-menerus mengarahkan senjata ke arah mereka. Ketika salah satu perompak tampak menatap tajam ke arah horizon, di mana kapal fregat TNI terlihat samar-samar, suasana berubah semakin mencekam. Para sandera menahan napas, berusaha tidak membuat gerakan yang bisa memancing kemarahan. Di kapal fregat, pasukan TNI AL tetap dalam posisi siaga tinggi. Mereka memantau setiap gerakan perompak melalui alat pengintai, bersiap jika situasi di atas kapal berubah menjadi kekerasan. Komandan operasi memberikan instruksi yang jelas kepada timnya. Tidak ada serangan yang boleh dilancarkan kecuali jika nyawa para sandera benar-benar terancam. Malam itu, di bawah tekanan luar biasa, semua pihak berada di ambang ketidakpastian. Perompak, dengan kekayaan tebusan di tangan mereka, harus memutuskan langkah selanjutnya. Sementara TNI dan para sandera hanya bisa menunggu dan berharap bahwa situasi genting ini tidak akan berakhir dengan tragedi. Pada 1 Mei 2011, momen yang telah lama dinantikan akhirnya tiba. Setelah menerima tebusan, sebagian besar perompak meninggalkan MV Sinar Kudus dengan perahu motor mereka, membawa uang dalam jumlah besar yang mereka anggap sebagai kemenangan. Namun, tidak semua perompak meninggalkan kapal. Beberapa masih berjaga untuk memastikan bahwa tidak ada ancaman dari pihak luar. Ini adalah kesempatan yang telah diantisipasi oleh tim militer TNI, yang sejak awal berada dalam posisi siaga di perairan sekitar. Begitu situasi di kapal mulai stabil dan mayoritas perompak terlihat menjauh, tim operasi bergerak cepat. Dengan senyap, pasukan khusus mulai mendekati kapal menggunakan perahu kecil, memanfaatkan elemen kejutan untuk mengamankan sandera yang masih berada di dalam kapal. Namun, operasi ini jauh dari mudah. Saat tim TNI mendekat, beberapa perompak yang masih berada di atas kapal menyadari gerakan mereka. Mereka langsung bereaksi dengan melepaskan tembakan, memulai baku tembak sengit di tengah perairan. Suara tembakan memecah keheningan malam, menciptakan suasana mencekam yang tidak hanya dirasakan oleh para pasukan, tetapi juga oleh para sandera yang berusaha berlindung di sudut-sudut kapal. Pasukan TNI, yang terlatih untuk situasi berisiko tinggi seperti ini, merespons dengan tembakan presisi, melumpuhkan perlawanan tanpa memberikan ruang bagi perompak untuk menyerang lebih jauh. Dalam waktu singkat, 4 perompak tewas dalam aksi tersebut, sementara sisanya melarikan diri ke perahu motor mereka. Setelah perlawanan dari perompak berhasil diredam, tim TNI dengan cepat menguasai kapal. Para sandera, yang telah berhari-hari hidup dalam ketakutan, akhirnya dapat melihat wajah-wajah penyelamat mereka. Beberapa dari mereka menangis haru, sementara yang lain terlalu lemah untuk berdiri karena kondisi fisik dan mental mereka yang telah terkuras. Tim medis segera naik ke kapal untuk memeriksa kondisi para sandera, memberikan pertolongan pertama bagi yang membutuhkan. Meskipun fisik mereka selamat, trauma yang mereka alami jelas terlihat dari tatapan kosong dan gemetar di tubuh mereka. Kapal MV Sinar Kudus, yang sebelumnya menjadi simbol ketegangan dan penderitaan, kini berada di bawah kendali penuh TNI. Operasi ini, meskipun berhasil menyelamatkan seluruh sandera tanpa korban jiwa di pihak TNI, tetap menjadi peristiwa yang meninggalkan jejak mendalam bagi semua yang terlibat. Pasukan militer, yang masih berada dalam posisi siaga, melanjutkan operasi untuk memastikan bahwa tidak ada ancaman lanjutan dari perompak lain di wilayah tersebut. Keberhasilan ini tidak hanya menjadi kemenangan bagi tim militer, tetapi juga menjadi simbol komitmen Indonesia dalam melindungi warganya dimanapun mereka berada. Namun, meskipun pertempuran fisik telah selesai, perjuangan untuk memulihkan para sandera dari trauma yang mereka alami baru saja dimulai. Proses evakuasi ABK dari MV Sinar Kudus ke kapal fregat TNI AL berlangsung penuh emosi.
Setelah berhari-hari hidup dalam tekanan dan ancaman senjata, para ABK kini bisa melihat harapan baru ketika prajurit TNI membantu mereka turun dari kapal. Namun, langkah mereka terhuyung-huyung, tubuh lemah karena kelaparan, dehidrasi, dan kelelahan fisik yang luar biasa. Wajah-wajah mereka menggambarkan trauma mendalam. Beberapa tampak menangis tanpa suara, sementara yang lain hanya bisa menunduk dalam keadaan linglung. Di tengah kegelapan malam, suara langkah dan instruksi dari para prajurit terdengar jelas, mengiringi upaya menyelamatkan setiap nyawa. Tim medis yang telah bersiap di kapal fregat segera bergerak begitu para ABK tiba. Mereka diperiksa satu persatu. Tubuh mereka yang kurus akibat kurang gizi diperiksa dengan cermat. Sebagian besar mengalami dehidrasi parah, sementara beberapa menderita luka ringan akibat penganiayaan selama penyanderaan. Salah satu ABK, yang sempat jatuh sakit selama dalam tawanan, terlihat sangat lemah sehingga harus digendong oleh seorang prajurit ke ruang medis. Di ruang darurat kapal fregat, dokter dan perawat bekerja tanpa henti, memastikan setiap ABK mendapatkan perawatan yang mereka butuhkan. Air mata haru dan rasa syukur tampak di wajah para ABK ketika mereka menerima makanan dan air untuk pertama kalinya setelah berhari-hari hanya diberi jatah seadanya oleh para perompak. Di sisi lain, trauma mental yang mereka alami sama beratnya dengan kondisi fisik mereka. Banyak dari ABK yang masih gemetar dan menunjukkan ekspresi ketakutan saat mendengar suara keras atau melihat senjata, bahkan di tangan prajurit TNI yang telah menyelamatkan mereka. Beberapa dari mereka terus bertanya kepada prajurit tentang keamanan mereka, seolah tidak percaya bahwa mimpi buruk ini akhirnya berakhir. Kapten kapal, yang mencoba untuk tetap tegar demi menguatkan anak buahnya, akhirnya tidak bisa lagi menahan emosinya dan menangis saat menyampaikan rasa terima kasih kepada tim penyelamat. Setelah memastikan MV Sinar Kudus aman dan para sandera dievakuasi, TNI AL segera melancarkan operasi lanjutan untuk mengejar para perompak yang kabur menggunakan perahu motor kecil. Informasi dari pengintaian udara menunjukkan bahwa perompak membawa sebagian besar uang tebusan dan berusaha melarikan diri menuju pantai Somalia, tempat jaringan mereka berada. Operasi pengejaran ini tidak hanya bertujuan untuk melumpuhkan perompak, tetapi juga untuk mencegah uang tebusan digunakan untuk memperkuat aksi kriminal mereka di masa depan. Dengan perahu cepat dan helikopter yang dipersenjatai, pasukan TNI bergerak dalam formasi taktis, membelah lautan yang bergelombang, mengejar bayangan musuh yang semakin menjauh ke arah pantai. Namun, pengejaran ini jauh dari kata mudah. Perahu motor perompak yang kecil dan lincah membuat mereka mampu bermanuver dengan cepat, berusaha bersembunyi di balik pulau-pulau kecil yang tersebar di perairan Somalia. Perompak yang menyadari mereka sedang diburu, melepaskan tembakan secara sporadis ke arah pasukan TNI untuk menghalangi pergerakan mereka. TNI AL, dengan disiplin tinggi, merespons dengan presisi tanpa mengabaikan aturan keterlibatan. Dalam aksi ini, beberapa perompak berhasil dilumpuhkan di atas perahu mereka, sementara sisanya memilih meninggalkan perahu mereka dan melarikan diri ke daratan. Momen paling dramatis terjadi ketika salah satu perahu motor perompak berhasil dikepung oleh pasukan TNI. Dengan senjata terarah, prajurit TNI memberi perintah tegas agar mereka menyerah. Namun, sebagian perompak justru memilih melompat ke laut, meninggalkan perahu yang penuh dengan kantong uang tebusan. Tim TNI dengan cepat mengamankan perahu tersebut, memeriksa isinya untuk memastikan tidak ada bahan peledak atau jebakan. Sementara itu, sisa-sisa perompak yang melarikan diri ke daratan menghadapi tantangan mereka sendiri di wilayah Somalia yang penuh konflik antar kelompok bersenjata. Operasi pengejaran ini tidak hanya menunjukkan keberanian dan keterampilan pasukan TNI, tetapi juga komitmen mereka untuk menyelesaikan misi hingga tuntas. Uang tebusan yang berhasil diamankan sebagian besar dikembalikan, meskipun beberapa jumlah telah hilang bersama perompak yang lolos. Dalam laporan akhir operasi, TNI menyebut bahwa keberhasilan ini adalah hasil dari koordinasi yang cermat, semangat juang, dan dedikasi untuk menjaga kehormatan bangsa. Meskipun sebagian perompak berhasil melarikan diri, aksi ini memberi pesan yang jelas bahwa Indonesia tidak akan tinggal diam terhadap ancaman kriminal, tidak peduli seberapa jauh dan sulitnya medan operasi. MV Sinar Kudus, kini berada di bawah kendali penuh TNI, memulai perjalanan panjang menuju perairan Oman. Dengan pengawalan ketat dari 2 kapal fregat TNI AL yang mengapitnya, kapal ini perlahan meninggalkan perairan Somalia, wilayah yang telah menjadi saksi bisu ketegangan selama berminggu-minggu. Namun, perjalanan pulang ini bukanlah tanpa ancaman. Informasi intelijen menunjukkan bahwa sisa-sisa kelompok perompak masih beroperasi di sekitar perairan, mencari peluang untuk menyerang kapal yang terlihat lemah,
atau tidak terlindungi. Situasi ini membuat para awak TNI tetap dalam posisi siaga tinggi, mengawasi setiap sudut horizon untuk mendeteksi pergerakan mencurigakan. Di atas MV Sinar Kudus, para ABK yang selamat mulai mencoba memulihkan diri setelah pengalaman traumatis yang mereka alami. Namun, ketegangan masih terasa. Kapten kapal, yang telah bertahun-tahun melaut, mengakui bahwa perjalanan pulang ini sama menegangkannya dengan masa penyanderaan. Di malam hari, ketika gelap menutupi lautan, suara angin dan deburan ombak seringkali memicu ingatan akan ancaman yang mereka hadapi sebelumnya. Tim pengawal dari TNI AL juga tidak membiarkan penjagaan mereka lengah sedikitpun. Senjata berat di kapal fregat diarahkan ke laut lepas, siap merespons setiap potensi serangan dalam hitungan detik. Ketika MV Sinar Kudus memasuki jalur pelayaran internasional yang lebih aman, rasa lega mulai menyelimuti awak kapal. Namun, kewaspadaan tetap terjaga karena ancaman perompak bisa muncul kapan saja. Komunikasi radio antara kapal fregat dan markas TNI di Indonesia terus berlangsung, memberikan pembaruan situasi setiap beberapa jam. Dalam perjalanan, MV Sinar Kudus juga bertemu dengan beberapa kapal dagang dari negara lain yang sempat mengirim sinyal dukungan setelah mengetahui kisah pembajakan ini. Momen ini memberi semangat baru bagi para awak, mengingatkan mereka bahwa dunia maritim internasional bersatu melawan ancaman perompak. Perjalanan panjang ini akhirnya menjadi simbol kemenangan bagi para awak kapal dan tim TNI yang mengawal mereka. Meskipun perjalanan penuh risiko, mereka berhasil melewati setiap tantangan dengan tekad yang kuat. Di tengah lautan luas yang sebelumnya terasa menakutkan, kini ada rasa percaya diri yang tumbuh kembali. MV Sinar Kudus terus melaju menuju Oman, membawa bukan hanya muatan ferronikel, tetapi juga kisah keberanian dan kerjasama yang akan dikenang sebagai bagian dari sejarah maritim Indonesia. Pada 5 Mei 2011, suasana di Bandara Soekarno-Hatta dipenuhi dengan perasaan campur aduk antara harapan, kecemasan, dan kebahagiaan yang tertahan. Sejak pagi, keluarga para ABK telah berkumpul, membawa foto-foto orang tercinta mereka yang selama berminggu-minggu tidak dapat mereka peluk. Beberapa keluarga terlihat tak henti-hentinya menatap ke arah landasan, menanti pesawat yang membawa para pahlawan ini dari Oman. Ketika akhirnya pesawat mendarat dengan mulus, suara isak tangis mulai terdengar di antara kerumunan. Para anggota keluarga saling berpegangan, menyiapkan diri untuk momen emosional yang akan segera tiba. Ketika pintu pesawat terbuka, para ABK yang selamat keluar satu persatu, didampingi oleh tim militer yang telah menjaga mereka selama perjalanan. Wajah-wajah para ABK tampak lelah, namun ada secercah kebahagiaan dan rasa lega yang mulai terpancar. Suasana di bandara seketika pecah menjadi tangisan haru dan teriakan penuh syukur saat keluarga berlari memeluk mereka. Seorang ibu yang sudah lanjut usia langsung jatuh berlutut sambil menangis ketika melihat anaknya turun dari pesawat, sementara yang lain memeluk erat orang tercinta mereka tanpa berkata apa-apa. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada bayangan trauma yang masih menyelimuti para ABK. Beberapa dari mereka tampak sulit untuk menatap langsung ke arah kamera yang meliput kedatangan mereka. Ketika diminta menceritakan pengalaman mereka, suara mereka bergetar dan terputus-putus, seolah memutar kembali mimpi buruk yang baru saja mereka lewati. Salah satu ABK, dengan mata berkaca-kaca, mengungkapkan rasa syukurnya bisa kembali hidup-hidup, namun tidak bisa melupakan ancaman senjata yang terus membayangi mereka selama penyanderaan. Setiap hari, kami tidak tahu apakah akan hidup atau mati, katanya lirih, menggambarkan horor yang mereka alami. Di sela-sela penyambutan, beberapa anggota TNI yang terlibat dalam operasi juga disambut dengan penghormatan khusus. Mereka yang menjadi garda terdepan dalam misi penyelamatan ini, mendapat apresiasi dari pemerintah dan masyarakat yang hadir. Saat lagu Kebangsaan Indonesia Raya dimainkan di bandara, suasana semakin mengharukan. Para ABK berdiri tegak. Beberapa di antaranya tak kuasa menahan air mata. Di tengah rasa haru dan trauma yang perlahan mencair, momen ini menjadi simbol kemenangan kemanusiaan dan solidaritas bangsa dalam menghadapi salah satu krisis maritim paling dramatis dalam sejarah Indonesia. Operasi pembebasan MV Sinar Kudus yang sukses tanpa korban jiwa di pihak ABK maupun TNI menuai apresiasi yang luas, baik dari dalam maupun luar negeri. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono secara langsung memuji keberanian dan profesionalisme pasukan TNI yang terlibat dalam misi tersebut. Dalam sebuah upacara khusus yang diadakan beberapa hari setelah para ABK tiba di Indonesia, Presiden memberikan penghargaan kepada seluruh tim yang terlibat, termasuk personel dari Kopassus, Kopaska, Marinir, dan Angkatan Laut. Dengan suara penuh emosi,
Presiden menyebut mereka sebagai pahlawan bangsa yang telah membawa kebanggaan dan kehormatan bagi Indonesia. Momen ini disaksikan oleh keluarga para ABK, pejabat pemerintah, dan masyarakat luas yang ikut merasakan kebanggaan atas keberhasilan operasi tersebut. Dalam upacara itu, suasana haru menyelimuti saat nama-nama pasukan disebutkan satu persatu untuk menerima tanda jasa dan apresiasi. Banyak dari mereka yang mengaku hanya menjalankan tugas, tetapi pengakuan dari negara memberikan makna mendalam atas pengorbanan dan keberanian mereka. Salah satu komandan operasi, dengan nada tegas namun penuh rasa syukur, menyampaikan bahwa keberhasilan ini bukan hanya hasil dari strategi dan kekuatan militer, tetapi juga karena doa dari seluruh rakyat Indonesia. Kami tidak bekerja untuk pujian, tetapi untuk memastikan bahwa warga negara kita bisa pulang dengan selamat. Ujarnya, disambut tepuk tangan gemuruh dari para hadirin. Pujian tidak hanya datang dari pemerintah, tetapi juga dari masyarakat internasional. Beberapa negara yang selama ini berjuang melawan perompakan di perairan Somalia, mengakui keberhasilan Indonesia sebagai salah satu operasi penyelamatan sandera paling berani dan sukses. Media asing meliput kisah ini dengan sorotan positif, memuji TNI yang berhasil melakukan aksi militer di wilayah jauh dari tanah air, sebuah prestasi yang tidak banyak negara mampu lakukan. Selain itu, Organisasi Maritim Internasional menyatakan kekagumannya atas koordinasi yang rapi antara diplomasi dan kekuatan militer yang ditunjukkan oleh Indonesia. Namun, bagi para prajurit yang terlibat, pujian dan penghargaan itu tidak menghilangkan ingatan tentang momen-momen genting yang mereka alami selama operasi. Salah satu anggota Kopassus mengungkapkan bahwa saat-saat mendekati kapal MV Sinar Kudus di bawah ancaman tembakan adalah ujian mental yang tidak pernah mereka lupakan. Meski demikian, mereka bangga karena misi ini tidak hanya menyelamatkan nyawa, tetapi juga mengirim pesan yang jelas bahwa Indonesia tidak akan tinggal diam menghadapi ancaman terhadap warganya, dimanapun itu terjadi. Keberhasilan operasi ini menjadi tonggak sejarah, memperkuat posisi TNI sebagai salah satu kekuatan militer yang disegani di dunia.